Sore ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu hati-hati dengan mulut dan perut. Hati-hati dengan mulut, kenapa? Karena mulut menyebabkan wajah dan hidung disungkurkan ke neraka. Jadi ada orang yang disungkurkan ke neraka itu hidungnya, tapi lengkap dengan wajahnya, Bu. Karena wajah dengan hidung duluan mana, Bu? Duluan hidung. Apalagi hidungnya panjang ya, Bu. Jadi kalau hidungnya pesek agak lama kayaknya. Ada juga yang disungkurkan ya wajah dan hidungnya ke neraka itu gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa menjaga mulut. Jadi takwa kepada Allah tuh takut kepada azab Allah, di antaranya azab neraka. Ya. Takut disungkurkan wajah dan hidung ke neraka. Bagaimana caranya? Jaga mulut. Jaga mulut. Ya. Jadi sabda Rasulullah SAW, wahal yukabu annasu finar ala wujuhihim. Ya. Jadi tidak ada yang membuat manusia terjungkal ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Ya. Au ala manakhirihim, atau di atas hidung-hidung mereka. Ya. Karena setiap wajah pasti punya hidung ya. Berarti yang duluan kena hidung dulu. Ya. Yang belakang telinga ya. Ya. Illa kecuali penyebabnya hasaid alsinatihim, itu buah ya atau panen dari ucapan lisan. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, kita sedang nanam sesuatu, ya. Nanti akan dipanen. Ya. Kalau sesuatu itu baik, maka panennya juga baik, itu surga. Tapi kalau sesuatu yang ditanam itu jelek, maka buahnya adalah neraka, jelek juga. Ya. Tidak ada neraka yang baik, adanya yang jelek dan paling jelek. Neraka yang paling jelek namanya neraka jahanam atau neraka jahim. Ini hadisnya hasan, riwayat Tirmidzi nomor 2616 ya. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, maka dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Kalau berkata baik, buahnya kebaikan ya. Bahkan ya, diam itu emas. Artinya nilainya luar biasa. Tapi sedikit sekali yang melakukannya ya. Biasanya yang banyak ngomong itu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Makanya katanya yang banyak masuk neraka itu ibu-ibu ya. Tapi hati-hati ya, kalau masuk nerakanya gara-gara mulut apa, Bu? Hidungnya dulu yang disungkurkan. Ya. Yang kedua, mulut penyebab terbanyak manusia dimasukkan ke neraka. Jadi kata Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridhoinya, ya, Rasul pernah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Maka kata Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu pertama takwa kepada Allah. Ya. Yang kedua apa? Husnul khuluq, baik budi pekerti. Makanya inna mabu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tugas utama dan pertama Rasul SAW adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adab. Ya. Jadi sebelum menuntut ilmu, adab dulu, akhlak dulu. Ya. Demikian pula setelah ibadah, ya, harus membuahkan akhlak. Ibadahnya bagus tapi akhlaknya jelek. Berarti neraka juga, Bu. Ya. Kemudian wasuila, beliau juga pernah ditanya, yaitu Rasul, tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Kata Rasul apa? Alfamu. Apa alfamu itu? Mulut. Baik yang keluar dari mulut, omongan, atau yang masuk ke dalam mulut apa? Makanan dan minuman.
wal farju dan kemaluan. Kan ada tuh PSK ya, yang cuma dibayar 10.000 ada Bu. Ya, 10.000 ada. Ya. Tapi ada PSK yang dibayarnya tuh jutaan ya, ratusan juta. Karena kadang-kala dikasih apa namanya Bu? Dikasih apartemen, ya, dikasih mobil, ya. Itu di dunia, ya. Gitu. Berarti kalau gara-gara parji yang disungkurkan apanya Bu? Ya, kalau gara-gara mulut yang disungkurkan wajahnya, tapi kalau gara-gara kemaluan yang disungkurkan apanya Bu? Iya. Dulu ada sahabat tuh, ya. Itu dia masuk Islam disuruh murtad nggak mau, maka ditusuk Bu dari bawah sampai ke kepala Bu. Ya, dari kemaluannya sampai kepala. Ya. Tapi itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan disiksa di neraka. Yang ketiga, ya, mulut erat kaitannya dengan keselamatan. Ya. Jadi salamatul insan fi hifdzi lisan, manusia itu selamat ya, dalam menjaga lisannya. Ya. Jadi kalau bisa menjaga lisan, insya Allah selamat. Kemudian man sodakon naja, siapa yang benar, siapa yang baik, siapa yang jujur dalam perkataannya, naja pasti selamat. Man sumta naja, barang siapa yang diam dari ucapan buruk, niscaya ia selamat. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2501 dinyatakan hasan. Ya. Jadi kalau ada orang lagi ngomongin orang, jangan nimbrung Bu. Ya. Kalau bisa dialihkan Bu, dialihkan. Ya. Kemudian yang keempat Bu, hati-hati dengan mulut. Kenapa? Karena mulut erat kaitannya dengan kesempurnaan iman. Ya. Jadi iman tuh bisa disempurnakan dengan apa? Dengan menjaga mulut. Ya. Man kana siapa saja yu'minu yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, falyakul maka hendaklah dia berkata khairan yang baik. Au liyasmut, kalau tidak bisa apa? Diam. Ya, ini Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian hati-hati dengan perut. Jadi bukan hanya dengan mulut saja, dengan perut juga harus hati-hati. Ya, karena dari mulut masuk ke mana Bu? Masuk ke perut. Ya. Ya. Ibu sakit perut itu biasanya ada dua cara untuk mengobatinya. Pertama, diusap perutnya dengan kayu putih ya Bu. Atau kemudian dimasukkan obat ke dalam perutnya. Misalnya apa Bu? Entrostop. Apalagi Bu? Diapet. Ya. Jadi diarenya mampet. Jadi bisa ke mulut, bisa ke perut. Jadi obat lewat mulut, ya. Sakit juga lewat mulut ya. Gara-gara kebanyakan makan cabai. Itu ada tukang karedok Bu, tukang gado-gado, dia nggak mau melayani pembeli ya. Kenapa? Karena setiap dia beli karedok, setiap beli apa namanya itu gado-gado, dia bawa cengek cabainya sendiri Bu. Segini cabainya Bu. Jadi tukang karedoknya nggak ini Bu, karena kan lumayan ya. Nggak mau dia. Pedas itu ya. Ada ibu-ibu, tapi ibu-ibu kuat ya makan itu cabai ya. Bukan cabai. Tapi kalau cabainya melampaui batas sampai segenggam gini ya. Kuat ya, kuat ya. Termasuk anak saya yang nomor 2 Bu. Jadi dia beli sambal udah pedas. Tambah lagi cabai, Bu. Tambah pedas ya. Tapi ada juga orang yang tidak suka pedas. Dia sukanya asem, sukanya asin ya. Ada orang Kalimantan, saya punya teman kalau masak nggak pakai gula Bu. Masak itu nggak pakai gula, baik gula pasir maupun gula putih maupun gula merah. Tapi yang namanya gula digado Bu. Jadi makan gula tuh digado. Atau di Sumedang Bu, kalau musim buah, tamu itu dijamunya dengan mangga dan gula merah. Di sini ada nggak orang Sumedang?
Jadi ada daerahnya tuh namanya Ungkal. Di sana ada perkebunan jati, tapi juga ada yang namanya mangga. Kalau lagi panen, wah, ya, gede-gede mangganya tuh. Kalau bertamu ke setiap rumah pasti ada mangga dan gula merah. Padahal mangga udah manis ya, dikasih gula merah. Ya. Nah, kenapa? Pertama, perut lebih dekat dengan neraka jika diisi dengan yang haram, Bu. Ya. Jadi perut itu kalau kosong kan nagih ya, Bu ya. Nagih kalau kosong. Ya, minta diisi, Bu. Maka jangan diisi dengan yang haram. Ya. Kenapa? Karena Rasul menasihati. Rasul berpesan, ya, mengingatkan kullu jasadin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh yang tumbuh dari makanan, yaitu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Tirmidzi, Bu. Ya, dihasankan oleh Syekh Albani. Ya. Jadi semakin banyak makanan haram masuk ke dalam ya tubuh, maka dagingnya semakin banyak yang tumbuh dari yang haram. Wah, itu senang banget, Bu, neraka, Bu. Cari orang-orang yang perutnya ya atau dagingnya dari jasadnya itu ditumbuhkan dari yang haram. Jadi makanan itu jadi daging ya. Kemudian minuman juga jadi daging ya. Makanya kalau tidak minum kulit jadi gimana, Bu? Jadi kering ya kulit itu ya. Kalau tidak makan kurus, tidak makan tidak minum kurus kering, Bu. Iya, Bu. Ya. Hati-hati, Bu. Makanya sebelum makan perhatikan dulu yang akan dimakan haram atau tidak, kemudian mendapatkannya benar atau tidak, cara makannya sesuai dengan sunnah atau tidak ya, sebab ini ada kaitannya dengan neraka ya. Makannya sih makanan yang halal, tapi ternyata ya didapatkannya dengan cara yang batil, dengan tidak benar, tetap aja haram, Bu. Namanya haram arodi, haram karena sebab lain, yaitu cara mendapatkannya ya. Ibu beli jambu di pasar 1 kilo dimakan, halal nggak, Bu? Nah, tapi setelah dibungkus oleh plastik, sebelum pulang, Pak tambahin 1 ya. Nah itu, Bu, hati-hati. Walaupun si pedagang nggak marah, tapi kan hatinya gimana, Bu? Hatinya dongkol dia. Udah deal, udah jadi, udah dibungkus, ngambil 1, tambahin. Itu berarti arodi sebabnya, Bu. Atau cara makannya, misalnya dengan tangan kiri ya. Atau kemudian sambil berdiri, atau kemudian tidak membaca basmalah ya. Kemudian ya, hati-hati dengan perut. Kenapa? Karena amal tidak akan diterima dan doa tidak akan dikabul jika perut diisi dengan yang tidak baik. Ya, yang tidak baik itu pertama haram. Ya. Yang kedua khabith. Ya. Kalau haram zatnya, kalau khabith itu dampaknya, Bu. Dampaknya. Jadi Ibu punya asam urat, punya rematik misalnya ya. Ya. Itu yang namanya emping, boleh atau tidak, Bu? Apalagi yang tidak boleh kalau orang punya asam urat, Bu. Ya. Kangkung boleh nggak kangkung, Bu? Kangkung nggak boleh, toge nggak boleh. Padahal kangkung halal, toge halal. Nah, ya, Bu ya. Emping juga halal, tapi khabith ya. Khabith itu kurang bagus ya, tidak baik ya. Gitu. Nah. Kemudian, Bu, sabda Rasulullah, ya ayuhan nas ya. Ini yang dipanggil bukan orang yang beriman saja, bukan orang Islam saja, semua. Wahai manusia, innallaha, sesungguhnya Allah tuh thayyibun, Allah tuh baik ya. Layak balu ila thayyiban. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik ya. Kalau ibadahnya baik ya diterima, makanannya baik diterima, Bu. Pakaiannya baik, thayyib itu bisa berarti harum, wangi, indah, bagus, bersih, baik, gitu ya. Itu ajaran Islam, Bu. Ajaran Islam, Bu. Ya.
Jadi ada orang yang pakai busana muslimah tapi dekil, Bu. Sehingga orang yang mau pakai juga jadi nggak jadi. Oh, ngapain dekil kan ya. Coba kalau bersih ya, kemudian modis dan sebagainya. Orang tertarik untuk berbusana muslim, padahal dia sebelumnya belum berbusana muslimah, ya. Kemudian, ya, tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'ath akbar, katanya. Beliau menceritakan tentang seorang yang menempuh perjalanan jauh, ya, sampai rambutnya kusut dan berdebu. Kenapa? Karena perjalanannya di padang pasir, ya. Tapi sekarang yang namanya Makkah, Madinah itu padang pasir sudah tidak kelihatan, Bu. Ya, padang pasir sudah tidak kelihatan. Yang ada adalah gedung-gedung pencangkar langit, ya. Itu waktu umroh tahun 2000 berapa saya lupa lagi ya. 2012 atau 2016. Ya, kalau naik ke Masjidil Haram yang rooftop, ya. Jadi lantai paling tinggi yang tidak pakai atap, itu Ka'bah kelihatan, Bu. Orang yang tawaf kelihatan. Ya, kemarin mah nggak kelihatan, Bu. Jadi sudah ditinggiin lagi, Bu. Nggak kelihatan. Ya. Itu luar biasa, Bu. Ya. Jadi nggak terasa tinggal di padang pasir. Ya. Apalagi kemudian musim dingin, tinggal di hotel bintang 5, ya. Wah, makanannya mewah-mewah. Ya. Sampai kemudian menggigil, Bu. Saking dinginnya, Bu. Tapi kemudian dia kamar mandi kan ada heater, ya. Nah, itu airnya panas. Jadi enak, dingin tapi panas, jadi hangat, Bu. Hangat. Ya, cuman karena tadi, Bu, ya, lidah orang miskin, makanannya orang kaya, nggak nyambung, ya. Jadi saya ingat sambel, ingat apa ya? Ingat kerupuk, ingat tahu, tempe, nggak ketemu, Bu, nggak ketemu. Di sana makan ikan salmon dan sebagainya, aduh, ya. Makanya ya, nikmat itu ya, sebenarnya kaitannya dengan rasa, ya, kaitannya dengan selera, bukan dengan makanan, ya. Jadi seperti makan, ya, daging ayam di hotel, Bu, ya, dengan makan ikan asin di sawah, enakan mana, Bu? Enakan daging ayam di hotel, Bu. Cuman nikmatnya makan ikan asin di sawah, oh nikmat banget, Bu, ya. Ya. Yang kita cari enaknya tuh nikmatnya, Bu. Dua-duanya, Bu. Ya. Kemudian, ya. Ya mudu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Maksudnya apa, Bu? Berdoa. Ya. Jadi ada 3 doa yang tidak akan ditolak, Bu. Ya. Di antaranya adalah doa orang yang sedang bepergian, Bu. Doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang sedang sakit, ya, atau doa orang yang didolimi, itu tembus langsung, tidak ada hijab, Bu. Tapi ini dia sedang bepergiannya tuh jauh banget, Bu, ya. Kemudian dia berdoa dengan mengangkat tinggi-tinggi, ya. Ya Rob, khusyuk banget tuh berdoanya, Bu. Tapi wamat amuhu haramun. Makanan yang dimakannya haram. Wa masyrabuhu haram. Minuman yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dipakainya haram. Wa gudiya bil haram, sebelum dia bepergian dia sarapan pagi dengan makanan dan minuman yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Jadi kalau doa tidak dikabulkan, berarti ibadah dan amal salehnya tidak diterima, Bu. Ya. Kalau kemudian makanan yang dimakan, minuman yang diminum, pakaian yang dipakai, semuanya haram. Ya. Apalagi pagi-pagi makan nasi uduk, ya. Makan bubur ayam, tapi haram juga. Ya.
Maka hati-hati Bu. Ibadahnya hari itu ya, ditolak oleh Allah, doanya tidak akan dikabul. Dan ini ada kaitannya dengan firman Allah, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu, ya makanlah oleh kalian mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan thayyiban. Jangan yang haraman khabisan, yang haram dan buruk, jangan. Tapi yang halalan thayyiban. Sudah halal thayyib lagi Bu. Halal thayyib lagi, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang ketiga, kenapa harus hati-hati dengan perut? Karena perut itu berbahaya Bu, ya. Jika diisi penuh dengan makanan dan minuman sehingga terasa begah dan sakit karena kekenyangan, ya. Kalau makan kenyang enak ya, ya. Kalau makan kekenyangan, makanya makan sampai kenyang itu halal Bu. Tapi di atas kenyang jadi haram Bu, ya, gitu. Tapi kadang-kala kita susah nolak ya. Udah kenyang ditawarin makanan, makan juga, ya, betul kan? Padahal sudah kenyang, sudah kenyang, ya. Harusnya itu Bu, dibungkus buat cucu. Buat cucu atau buat suami yang ada di rumah, ya, gitu. Kalau kemudian sudah kenyang tapi ditawarin makan, ya bilang sama yang punya rumah dibungkus aja. Kemudian batasan kenyang Bu. Jadi kenyang itu ada batasannya. Kapan seseorang dikatakan kenyang dan kapan seseorang dikatakan kekenyangan Bu. Nah, batasan kenyang yang disabdakan Rasulullah SAW itu adalah mamala abanu adami, ya, wi'an syarran min batnihi, ya, tidak ada wadah yang lebih buruk, ya, yang diisi oleh manusia daripada perutnya, ya. Jadi perut itu tempat yang paling buruk Bu, ya. Fa in kana, ya, ya, la mahalata, jika harus makan, ya, ya, maka fasulusu li ta'amihi, ya, maka makanan itu cukup sepertiganya Bu, ya. Kemudian wasulusu li syarabihi, sepertiga untuk minuman, ya. Wasulusu li nafsihi, dan sepertiga untuk napas Bu. Jadi perut juga perlu napas ya. Kalau dipenuhi dengan makanan dan minuman, maka perut nggak bisa napas, namanya begah. Kalau begah bukan berkah, ya, bukan berkah, ya. Malah tadi sakit, nggak enak Bu, ya. Kalau makan kekenyangan, ya, ya. Apalagi kesananya nanti menimbulkan penyakit dan sebagainya. Jadi hati-hati dengan mulut dan perut Bu. Kenapa? Karena bencana yang pertama menimpa umat Islam sangat erat kaitannya dengan keduanya ya Bu, ya. Jadi namanya asyab'u, asyab'u, ya. Makanya dalam Islam itu disunahkan saum Bu, supaya, ya, tidak kekenyangan. Bahkan saum itu supaya tidak kenyang Bu, ya. Jadi jangan terlalu kenyang atau sampai kenyang. Dan ini disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama salafus soleh. Awalu balain, bencana yang pertama kali asoba menimpa hadhil ummah, kepada umat ini, yaitu umat Islam, asyabu, kenyang atau kekenyangan. Kekenyangan itu musibah yang pertama menimpa, ya. Bahkan ada orang yang tidak kenyang-kenyang ya. Ada ya. Kita makan 1 juta kenyang loh. Kenyang. Ada orang yang makannya tuh 1 menu 1 juta. Iya. Jadi bacem tempe 1 juta. Pepes tahu 1 juta. Sayur lodeh 1 juta. Iya. Gitu. Kenapa 1 juta? Karena di atasnya ada taburan emas begitu ya. Jadi dia makan bukan hanya sekedar selera, tapi ada kaitannya dengan gengsi. Jadi jangan dilihat bacem tempenya, lihat ya aksesorisnya, toppingnya apa Bu. Nah itu Bu, ya ada Bu. Saya pernah itu di daerah Puncak, namanya warung Sunda Bu, Piluluyan Bu, Piluluyan. Itu menjelang buka itu sekitar jam 4 Bu,
atau sekitar setengah 5 atau jam 5, lupa lagi tuh. Yang jelas semua masakan itu dadakan. Ikan mancing dulu, pokoknya di ini masak semua dadakan. Itu yang namanya sambal di apa namanya itu dicobek itu ada berapa sambal itu banyak nih. Makanan ya. Begitu dimakan sedikit tuh. Begitu orang kaya, Bu. Orang kaya itu makanannya banyak tapi makannya dikit. Kalau orang miskin, makanannya yang dikit tapi makannya banyak. Itu bedanya orang kaya dengan orang miskin ya. Jadi orang kaya tuh makanannya banyak tapi makannya dikit. Kalau orang miskin, makanannya dikit tapi makannya banyak. Tapi begitu selesai makan sayang, Bu. Jadi banyak yang tidak dimakan. Akhirnya dibawa. Iya dibawa sama itunya ya. Itu. Kalau nggak salah 1 jam lebih nunggu matangnya itu 1 jam lebih masak. Tapi makannya cuma sebentar. Ya. Kemudian fa'innaha ya, tuqassi al-qalba, karena kekenyangan dapat mengeraskan hati. Ini hadis riwayat Abu Nu'aim ya dalam Hilyatul Auliya. Ini kata hikmah, Bu. Ya. Itu dikutip oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, Bu. Kemudian Ibnu Qayyim berkata asyabu ya yudhibul fitrah ya. Betul ya? Wa yuthqilu al badana wa yudha'ifu al azamah ya. Jadi kekenyangan itu pertama akan merusak fitrah, Bu. Merusak fitrah. Yang kedua akan memberatkan badan jadi berat. Dan ketika melemahkan semangat, malas, Bu. Ya. Makanya hamba Allah yang paling dibenci oleh Allah yang pertama adalah apa, Bu? Yang besar perutnya, Bu. Besar perutnya. Maksudnya besar perutnya itu bukan cacingan, Bu. Bukan hamil, tapi makan melulu. Kemudian setelah perutnya besar makan melulu, dia tidur melulu, Bu. Makan melulu, tidur melulu, kemudian wal kasalu, jadi malas. Jadi begitu adzan maghrib ya bukan takjil malah takjil, Bu. Kalau takjil kan minum sedikit, kurma mungkin 1 atau 3 butir baru sholat maghrib. Ini mah udah minum kemudian kurma, wah nasi buras kolak udah jadi nggak bisa apa-apa, Bu. Jadi ada bahaya orang kalau kekenyangan. Pertama apa, Bu? Pertama menghilangkan kecerdasan katanya. Ya, fitrah itu kecerdasan. Yang kedua memberatkan badan. Yang ketiga melemahkan semangat. Para ulama ya salaful soleh menjelaskan bencana akibat kekenyangan. Pertama, Bu, membuat hati keras dan malas. Qasawatul qalbi min kathri syab'i ya. Warikoh minaju ya warakah minaju ya. Jadi keras hati berasal dari banyak kenyang dan lembutnya hati berasal dari lapar ya. Jadi hati keras itu karena kekenyangan, tapi hati lembut karena ya tidak kenyang ya gitu. Kemudian mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan dan membuat anggota badan berat dalam beribadah. Saya kalau sudah tua gini, Bu, yang paling sulit itu nurunin berat badan, Bu. Kalau naikin mah gampang gitu. Jadi dari 76, Bu, mau turun sampai 68 itu susah, Bu. Turunnya tuh pelan, Bu. 74, 72, 70, 69, 68. Ya, ketika 68 lupa makan, naik lagi 72. 74 terus, Bu. Ya. Pernah waktu umroh kemarin itu pulang dari umroh nggak bisa jalan, Bu. Pas ditimbang 80 kilo, Bu. Nggak bisa jalan, nggak bisa bangun. Ya. Kenapa? Karena yang dimakan susu, telur, apa, Bu? Roti. Ya. Kan makanan di sana kurang gurih ya, Bu. Kurang gurih, kurang renyah. Jadi yang dimakan itu apa? Telur, susu, roti. Udah naik jadi 80 kilo, Bu. Jadi mau ke masjid itu susah jalannya, Bu. Ya. Jadi di sini jelaskan masyaba'at ya. Mundu salatina sana. Aku tidak pernah kenyang selama 30 tahun. Itu kata Ibrahim Adam. Ya.
itu untuk menjaga kecerdasan, menjaga yang namanya berat badan, dan kemudian untuk menjaga semangat, ya. Kemudian ya li'ana sama, karena kekenyangan, ya, tuqasil qalba, mengeraskan hati, wa tudhibu al-fatana, menghilangkan kecerdasan, wa yuthqilu al-jawari anita'ah, dan membuat anggota badan berat dari taat. Ya, ini Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan syahwat, menimbulkan syahwat. Ya, man akala kathiron, syariba kathiron, panama kathiron, ya, fakhasiro kathiron katanya. Siapa yang banyak makannya, pasti banyak minumnya. Siapa yang banyak minumnya, pasti banyak tidurnya. Siapa yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak ruginya, Bu. Banyak ruginya, ya. Gitu. Ini nasihat, Bu, bukan hadis, ya, nasihat, ya. Kemudian yang keempat, menghilangkan tawadu. Tawadu itu rendah hati. Ya. Kita diajarkan untuk tawadu ketika sholat, ya. Sholat itu apa, Bu? Ruku, ya, kan? Kepala dengan punggung itu harus sejajar. Itu rendah hati. Tapi diajarkan juga tadoru, rendah diri. Ya, tawadu kepada manusia, rendah diri, tadoru kepada Allah dengan bentuk sujud. Tapi kemudian berdiri itu kan saling menghormati, ya. Sampai kemudian ya bentuk penghormatan dalam bentuk berdiri itu diajarkan oleh Rasul ketika ada jenazah lewat. Ya. Jadi ketika ada jenazah lewat, Rasul berdiri. Kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, itu kan jenazah orang Yahudi, bukan orang Islam. Kata Rasul, saya bukan menghormati jenazah orang Yahudi, tapi menghormati malaikat yang mencabut nyawa orang Yahudi itu, kan gitu. Jadi bentuk hormat kepada malaikat berdiri. Ya. Makanya nanti di alam mahsyar manusia menghadap Allah itu berdiri, ya. Berdiri, mengagungkan Allah, menghormati Allah, membesarkan Allah, berdiri, ya. Demikian pula malaikat dalam bentuk saf, Bu, dalam bentuk saf. Ya. Kita enak ngaji nggak sambil berdiri, ya, sambil duduk, ya. Bahkan yang ngaji sambil tidur juga nggak dilarang, ya. Tapi nanti di alam mahsyar nggak bisa, Bu, nggak bisa di alam mahsyar duduk, kemudian rebahan, nggak bisa, digetok sama malaikat tuh, ya. Jadi iyyaka wasyab'u, ya. Fa innahu yudhibu tawadu, katanya. Hati-hatilah dari kekenyangan karena ia menghilangkan sifat rendah hati, ya. Yang kelima, menjauhkan dari zuhud dan waro, ya. Jadi usyallah bisyai'in asyad alal abdi min batni mamluk. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya untuk bermaksiat kepada Allah daripada perut yang penuh atau kenyang. Ini juga nasihat. Ya, ada 3 hal yang membuat hati keras, Bu. Hati-hati, Bu. Yang membuat hati keras, yang membuat sombong itu, pertama, kasratul akli, banyak makan. Yang kedua, wa kasratul naum, banyak tidur. Yang ketiga, wa kasratul kalam, banyak apa? Banyak ngomong, ya. Silakan, Bu, ada yang ditanyakan sampai sini?